masuk, guys. Kepanikan terjadi sesaat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria tabrak kaca hingga masuk lounge restoran hotel di Jalan Pemuda Klaten. Bahkan pasca kejadian, mobil sempat mengeluarkan asap putih hingga kepanikan pengunjung hotel makin menjadi hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, namun pintu hotel pecah serta properti rusak parah usai tertabrak. Sementara mobil ringsek pada bagian depan. Menurut informasi, kejadian berawal saat pengemudi bersama sejumlah penumpang hendak keluar parkir hotel untuk pergi makan. Namun saat gas diinjak, tiba-tiba mobil langsung melesat tak terkendali dan langsung menabrak lobi hotel hingga masuk ke dalam. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat dalam kejadian ini. Namun akibat kejadian kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kejadian ini kini dalam penanganan petugas untuk dilakukan mediasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi News melaporkan. Ya, viral seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat ugal-ugalan dan nyaris membahayakan pengendara lain. Atas perbuatannya, pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Aksi seorang pemuda mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan pengendara tersebut tanpa menggunakan helm dan plat nomor sehingga ditegur pengendara lain. Bukannya mengakui kesalahan, pengendara tersebut malah menggeber-geberkan kendaraannya hingga membahayakan pengendara lain. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Selain itu, polisi juga sita sepeda motor milik pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga terpengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Pendalaman, tapi diduga motifnya mungkin karena ditegur tidak terima, jadi pelaku dengan sengaja menggeber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tanya, apa aku bilang tadi? Kenapa beruang bahasa mau sampai di sini? Dua kakak beradik, IN 25 tahun dan BG 23 tahun, diringkus polisi di sebuah rumah persembunyiannya di Kota Selayar, Sulawesi Selatan. Keduanya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang lelaki yang merupakan selingkuhan istri dari salah satu pelaku, IN. Motifnya, pelaku IN terbakar cemburu terhadap istrinya yang diduga memiliki hubungan gelap dengan korban. Tersangka yang emosi kemudian mengajak adiknya untuk mencari dan menganiaya korban. Pelaku menganiaya korban dengan cara menebas korban menggunakan parang. Dua orang laki-laki yang dimana terduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan luka pada bagian lutut korban. Untuk motifnya sendiri, Bang? Motifnya sendiri adalah kecemburuan terhadap istri pelaku. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sabetan parang pada bagian kaki lutut. Sementara pelaku kakak beradik terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, debt collector lari tunggang langgang menghadapi anak STM. Di Tipar Cakung, Jakarta Utara, sekelompok anak STM tak terima motor teman mereka ditarik hingga menyerang sekelompok debt collector. Keributan pecah di kawasan Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Sejumlah pelajar STM yang baru pulang sekolah terlibat aksi baku pukul dengan kelompok penagih utang. Kericuhan dipicu penarikan paksa motor seorang pelajar oleh kawanan penagih utang. Tak terima motor temannya diambil paksa, rekan korban langsung melakukan perlawanan dan menyerang para penagih utang. Sontak, aksi kericuhan tak bisa terhindari hingga menyebabkan kemacetan. Video aksi perlawanan para pelajar STM ini pun viral. Seorang juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV menjadi korban penganiayaan sadis hingga tersungkur di aspal jalan. Diduga pelaku penyerangan alami gangguan jiwa.
Aksi pelaku saat menganiaya korban secara bertubi-tubi terekam kamera CCTV. Sebelum terjadi penganiayaan, korban, Bali 51 tahun, tengah berbaring di depan ruko Jalan Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban merupakan juru parkir di Jalan Bandang, Kota Makassar, mengalami luka berat usai diserang pelaku dengan parang. Korban terluka di bagian leher, pipi, dan pergelangan tangan. Sempat mencari pertolongan, korban tersungkur bersimbah darah di tepi jalan, sementara pelaku kabur. Diduga salah paham dan tidak terima tempat mangkalnya ditempati orang lain jadi pemantik penganiayaan korban. Unit Reskrim Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar menangkap pelaku Umar alias Oma di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso. Dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang, pelaku sudah kerap keluar masuk tahanan dengan kasus serupa dan memiliki riwayat gangguan jiwa. Dijelaskan juga bahwasanya Omar alias Oma ini disinyalir berdasarkan pendalaman kami ada gangguan jiwa. Kami juga menyampaikan bahwasanya Omar ini sudah 3 kali terlibat masalah di Polsek Ujung Pandang. Omar ini merasa bahwasanya tempat tidurnya yang setiap hari digunakan untuk beristirahat digunakan istirahat oleh lelaki balik. Pelaku berikut barang bukti parang telah diamankan di Polsek Ujung Pandang. Selanjutnya, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar terkait penanganan pelaku dengan gangguan jiwa kambuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektrik. Putusan yang dibacakan langsung oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Maju nunggu. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Pikir-pikir bukan keberatan, ya itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk pikir-pikir terlebih dahulu terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasugara melaporkan. Tak terima dapat perlakuan tak senonoh, seorang karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melaporkan atasannya ke Polres Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelecehan yang terekam CCTV pun kini viral. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Seorang wanita karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (RDA) melakukan perlawanan usai menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan atasannya MKP di Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi. Pelaku yang kaget mendapat perlawanan dari korban menantang balik dan sempat menyangkal perbuatannya. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi kekerasan hingga dugaan pelecehan dipicu masalah dokumen yang salah kirim oleh pelaku. Namun pelaku tidak terima, kemudian melakukan aksi kekerasan verbal hingga fisik pada korban berupa penamparan. Korban mengaku kekerasan sudah ia alami sejak hari pertama bekerja. Selain intimidasi fisik, korban juga mendapat pelecehan dengan merabat tubuh korban di dalam kantor. Korban telah melaporkan kasusnya ke polisi dan berharap pelaku bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun hingga kini polisi belum bersedia memberikan keterangan karena masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang punya rumah tapi tak ditinggali alias kosong bertahun-tahun, waspadalah karena bisa jadi sasaran pencurian. Di Kudus, Jawa Tengah, rumah kosong tinggal temboknya saja setelah seluruh genteng, pintu, jendela, dan kusen diambil orang tak dikenal. Pintu-pintu semua dibobol. Rumah kosong milik warga di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah ini tinggal temboknya saja. Rumah tak berpenghuni selama bertahun-tahun ini habis dibongkar orang tak dikenal. Seluruh genteng, daun pintu, jendela, dan kusen kayu hingga rangka atap seluruhnya raib diambil pelaku. Hanya tersisa kayu rangka utama. Video ini pun viral di media sosial.
Warga sekitar mengaku pernah melihat serombongan orang mengangkut genteng dan kusen dengan truk, namun mengira sebagai orang suruhan pemilik rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemilik rumah dan pelaku telah dipertemukan dan sepakat berdamai. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.